Pemirsa, di belakang saya ini adalah Tugu Soekarno atau Tugu Bung Karno yang letaknya ada di kota Palangkaraya, tepatnya di Langkai. Di mana Tugu Soekarno atau Tugu Bung Karno ini adalah lambang pembangunan pertama di kota Palangkaraya yang diresmikan langsung, yang batu pertamanya langsung diletakkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Nah, Tugu Bung Karno ini berbentuk segi lima yang artinya adalah melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di belakangnya ada 17 pilar yang artinya adalah proklamasi Indonesia, dan tugu apinya, kalau ini nanti apinya dinyalakan, melambangkan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia yang tidak pernah padam. Sesaat lagi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan berkunjung ke sini, akan menyalakan obor di sini sebagai bentuk penghormatan Surya Paloh kepada jasa dan juga gagasan serta cita-cita yang terus digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia atau pendiri bangsa ini, Soekarno. Bung, cita-citamu, garis politikmu, dan dedikasimu akan terus kami jadikan bara api yang tak kunjung padam untuk menjaga Republik ini. Nah, ini juga yang menjadi gagasan dan cita-cita dari Partai Nasdem untuk terus melanjutkan semangat perjuangan dan pembangunan dari Soekarno. Menyaksikan Pak Surya sudah memimpin Heningkan Cipta, terus menyalakan obor di Tugu Bung Karno ini. Sebenarnya simbol apa sih yang ingin disampaikan? Ya, simbol bagaimana kita tidak pernah melupakan sejarah. Pak Surya menegaskan pada kita dedikasinya, gagasannya, bahkan pengorbanan apa yang sudah dilakukan Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir Tan Malaka dan kawan-kawan itu menjadi tatakan penting bagi kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Apa artinya kita hari ini tanpa mereka? Itu yang benar-benar menjadi pesan dari Pak Surya Paloh, bahwasanya kita datang ke Palangkaraya ini suatu hal yang spesial. Cuma ada dua raya di Indonesia, yang pertama Jakarta Raya, yang kedua Palangkaraya, dan itu secara spesial disematkan oleh proklamator kita Bung Karno. Untuk itu ketika berkunjung ke Palangkaraya, Pak Surya memerintahkan Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Tengah untuk kemudian mempersiapkan acara ini. Kita mengheningkan cipta, kita kemudian berdialog di sini, ngobrol. Kebetulan ada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana inilah mimpi yang diletakkan oleh Soekarno. Visi itu kan 50 tahun paling singkat, dan kemudian atau 100 tahun. Kita bagaimana melihat Bung Karno sudah bisa meletakkan, memproyeksikan bahwasanya nanti Jakarta akan sumpah dan kemudian ibu kota beliau cita-citakan di sini. Ya, dulu Bung Karno ketika membuat jalan Semanggi dibilang gila sama orang dulu. You can imagine. Wah, siapa yang mau lewat di sini? Ini masih tempat gym buang anak itu. Tapi nggak sampai 50 tahun itu sudah macet. Itu sebuah effort yang Pak Surya berkali-kali ingatkan. Kita hari ini tidak pernah ada tanpa perjuangan mereka, tanpa pengorbanan mereka. Maka kemudian Pak Surya ingin menitipkan itu, melakukan proses ideologisasi kepada kader-kader Partai Nasdem, juga kepada rakyat Indonesia secara seluruh. Maksudnya, ingat, kita berkontestasi pasti, tapi bagaimana bangun kesadaran bernegara, berbangsa, jangan pernah luput untuk terus menajamkan itu, membuat dia semakin kokoh. Selain itu juga agenda yang disorot adalah percepatan pembangunan. Seperti apa sih, Kak, percepatan? Ya, tentu ini spirit. Bagaimana pemerataan kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa itu kan bukan isu yang baru. Tentu percepatan itu dibutuhkan dengan proses pemerataan yang kontekstual. Kita bisa melihat Kalimantan pernah booming batu bara, tapi apa yang tersisa gitu. Tentu itu jadi catatan kita bersama. Kita harus meletakkan bagaimana pembangunan sumber daya manusia itu penting sekali. Jadi di dalam Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, baru bangun raga. Jadi tidak jiwa-jiwa yang kita lihat hari ini kita booming nikel, tapi kita nggak punya institut nikel atau perguruan tinggi nikel. Ini kan suatu hal yang benar-benar jomplang. Nah, itulah dibutuhkan pemimpin yang visioner. Pemimpin yang visioner itu bisa melihat akar historisnya dan memproyeksikan bagaimana negara bangsanya berlari menjemput masa depan.
Itu yang kemudian sebuah proses dialektika yang Soekarno meletakkan itu benar-benar memberikan role model kepada kita bersama. Dia menyekolahkan banyak sekali anak-anak muda Indonesia ke luar negeri. Untuk apa? Untuk menguasai ilmu pengetahuan. Karena hanya dengan ilmu pengetahuan bangsa ini bisa dibangun. Tidak dengan romantisme, tidak dengan kebodohan. Itu yang kemudian diletakkan, dan Pak Surya benar-benar konsen pada hal itu dan mengajak kita bersama membangun kota ini. Ya, butuh melihat dunia lain. Proyeksinya bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, bukan hanya today is the day gitu, tapi kemudian 100 tahun yang akan datang. Kalau kita nonton Harry Potter itu kan ketahuan tahun berapa mereka bangun kereta bawah tanah. Nah, kita hari ini membangun kereta aja di Kalimantan ini belum bisa. Nah, itu sebuah refleksi yang harus kita lakukan, bahwasanya kita bersama-sama membangun itu adalah sebuah proses visioner ke depan dan meletakkan manusia-manusia Indonesia yang benar-benar memiliki karakter. Tadi Pak Surya sempat menyitir di dalam sambutan beliau, ya, manusia-manusia Indonesia yang berkepribadian. Kadang-kadang hari ini ya karena ini zamannya Korea, kita udah jadi Korea semua. Kemarin zamannya Doraemon, kita jadi Jepang semua gitu. Bung Karno melalui program Nation and Character Building itu ya jadi Indonesia yang sesungguhnya. Kita boleh memiliki cara berpikir berpendidikan Western gitu, tapi budi pekerti, etika, karakter diri itu harus tetap Indonesia. Oke, kan? Sama-sama. Mantap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.